Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nekat Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 17 Juni tahun 2023. Dan untuk saat ini masih menceritakan kisahnya si Naila ya, dan sudah sampai di episode ke-37. Dan untuk saat ini saya sedang mencari video di kawasan area persawahan yang berada di Desa Barang ya, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Terlihat di sini masih nampak hijau ya untuk padinya, dan mungkin beberapa minggu lagi akan siap untuk dipanen, karena sawah yang ada di sekitaran sini itu sudah mengalami yang namanya proses perpanenan. Dan ini tinggal satu lahan ya, tapi cukup luas, cukup menarik untuk dinikmati, apalagi cuacanya pun sangat mendukung dan tidak terlalu panas. Jadi untuk hasil videonya pun tidak menjadi silau, cukup memanjakan mata ya teman-teman. Seperti biasa di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya, dan jika teman-teman merasa terganggu silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Akhirnya Naila pun bertemu dengan sahabatnya yang bernama Zainab, karena dia mau pergi ke acara pernikahan sahabatnya sewaktu masih kuliah. Mereka berdua memang sahabat dekat, bahkan saking dekatnya mereka merasa bahwa diri mereka sudah seperti keluarga. Mereka pun tertawa lalu mengobrol panjang lebar untuk mengenang kisah-kisah menarik yang mereka lalui selama di kampus. Mereka juga mengobrolkan salah satu sahabatnya yakni Reni yang baru bisa menikah hari ini. Tak lupa demi mengenang momen pertemuan kali ini, mereka pun melakukan foto bersama dengan latar belakang pemandangan yang indah. Dan sebelum menuju ke acara pernikahan Reni, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi mencari warung makan untuk mengadakan sarapan. Dan setelah sampai di rumahnya si Reni, Naila dan semua hadirin yang menonton acara akad itu menangis haru mendapati Reni yang mereka kenal akhirnya bisa menikah dengan lelaki pilihannya, terutama Naila dan Zainab selaku sahabat terdekatnya. Mereka yang mengenal Reni sebagai sosok yang usil, tengil, dan yang paling anak kecil akhirnya bisa menikah juga. Apalagi suaminya memiliki wajah tampan dan juga merupakan seorang hafiz
yang membuat para wanita yang ikut hadir iri pada keberuntungan Reni. Setelah acara akad berakhir, Naila dan Zainab pun mendekat untuk menyelamati sahabatnya. Mereka saling berpelukan dan menangis haru. Mereka kemudian mengobrol panjang lebar hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Mereka pun menyantap makan siang bersama, lalu tak lupa beribadah agar kehidupan mereka menjadi lebih berkah. Setelah itu mereka kembali lanjut ngobrol, bahkan berfoto-foto hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Dan akhirnya Zainab dan Naila pun meminta izin untuk pulang terlebih dahulu kepada Reni. Kebetulan arah jalan pulang yang harus mereka lalui berbeda. Zainab pergi ke kiri untuk menuju rumahnya, sedangkan Naila pergi ke arah kanan untuk menuju rumahnya di ibu kota. Baru beberapa menit ia melajukan motornya. Seketika Naila mengangkat wajahnya untuk melihat keadaan langit di atas. Dan terlihat langitnya cukup gelap dan kayaknya mau hujan deras. Naila pun bingung harus melakukan apa. Seketika ia turun dari motornya untuk memeriksa joknya. Dan dia pun tidak membawa jas hujan. Padahal semalam Naila sudah diwanti-wanti oleh suaminya untuk menyiapkan jas hujan. Akhirnya Naila pun memutuskan untuk ngebut biar bisa cepat sampai di rumah. Namun semakin lama ia melajukan motornya, terasa kalau langit jadi semakin gelap. Bahkan terdengar suara gemuruh yang membuat Naila merasa takut. Naila menolehkan wajahnya ke kanan juga ke kiri. Jarang sekali pengendara lainnya yang melintas di sekitarnya. Naila bimbang. Ia akhirnya menelpon suaminya untuk meminta saran darinya. Akhirnya setelah menelpon suaminya dan memberikan tanda-tanda di mana keberadaan Naila, suaminya pun memutuskan untuk Naila mampir ke rumah Pak Rudi karena tempatnya itu dekat dengan rumahnya Pak Rudi. Awalnya Naila pun sedikit takut untuk menerima saran dari suaminya tersebut. Tapi karena keadaannya sudah sangat mendesak, akhirnya Naila pun mau menuruti saran dari suaminya. Akhirnya Naila pun menelpon Pak Rudi dan menyuruh Pak Rudi untuk mengirim alamat yang saat ini dia berada. Dan setelah Pak Rudi mengirimkan arah jalan tersebut, Naila pun buru-buru melajukan motornya. Ia dengan cepat menuju alamat yang ditunjukkan oleh aplikasi mapnya tersebut. Namun setibanya ia di alamat yang ditujukan di aplikasi mapnya, ia terkejut bukan main dikala dirinya malah tiba di tempat yang tidak asing baginya. Dan ternyata Pak Rudi pun mengarahkan Naila untuk kembali ke villa tersebut. Menyadari kalau hujan semakin deras, Naila pun tidak memiliki pilihan lain selain masuk ke villa tersebut. Jadilah mereka berdua memasuki halaman villa. Terdengar suara gemuruh yang membuat langit berkilau seolah terang benderang. Naila merasa takut. Ia pun memarkirkan motornya
di tempat yang tidak terkena tetesan air hujan. Lalu Pak Rudi pun menyuruh Naila untuk masuk dan membawakan handuk untuk ngeringin baju Naila. Naila pun duduk di ruang tamu villa tersebut. Ia masih tak menyangka kalau dirinya akan kembali ke villa yang menjadi saksi bisu kegiatannya dahulu. Seketika Naila jadi kepikiran dirinya cuma berdua bersama seorang pria tua di dalam villa yang ukurannya sangat besar. Ia jadi menenggak ludah, apalagi semalam dirinya gagal dihibur oleh suaminya. Naila pun menggelengkan kepalanya. Ia berusaha menenangkan pikirannya sambil membatin di dalam hati. Pak Rudi pun duduk di sofa pendek yang ada di seberang sofa panjang yang Naila duduki. Terlihat wajahnya tersenyum melihat bidadari cantik yang sedang mengeringkan hijabnya itu. Kemudian Pak Rudi pun berdiri untuk membuatkan teh hangat untuk Naila. Dan di sini pun Naila sempat menolak, namun Pak Rudi sudah terlanjur pergi ke dapur. Naila jadi duduk sendirian sambil menatapi hujan deras melalui pintu depan villa yang terbuka. Seketika wajahnya menoleh ke dapur. Dilihat-lihat sikap Pak Rudi seperti tidak ada keinginan untuk menudainya. Naila mengelas nafas lega. Setidaknya di villa ini dirinya bisa aman tanpa perlu merusak keimanan yang sedang dibangunnya lagi. Tak lama kemudian Pak Rudi datang sambil membawa 2 gelas teh hangat dengan menggunakan nampan. Dengan sopan ia memberikan 1 gelas itu ke tamunya dan yang satunya lagi ke dirinya. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Dan untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.